Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk materi menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Ketentuan penyembelihan hewan. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih yaitu: pertama, penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maupun orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, hukumnya tidak sah. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang ketiga, penyembelih baligh dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum baligh dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum matinya, maka hewan itu boleh dimakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. Kemudian, ketentuan alat penyembelih. Yang pertama, alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat, sehingga hewan tersebut segera mati. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Kemudian, ketentuan menyembelih. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong, memutuskan bagian-bagian tenggorokan atau saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Kemudian, tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, tata cara penyembelihan secara tradisional. Yang pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. Yang ketujuh, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Yang pertama, mengasah alat penyembelih setajam mungkin
untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Yang kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Ketiga, membaca basmalah atau menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menyembelih di pangkal leher. Kemudian, hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Yang ketiga, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Yang keempat, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Yang kedua, tata cara penyembelihan secara mekanik. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Yang kelima, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut terpenuhi. Kemudian, hukum mengkonsumsi daging hewan hasil berburu, yaitu halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa taala. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan lalu hilang, kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.